Dalam persiapan menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia di bulan November ini. Dua laga besar menanti di depan mata, menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di antara nama-nama yang dipanggil, Eliano Reijenders menjadi sorotan menarik, terutama karena posisinya yang kini dikategorikan sebagai pemain depan. Bagi Eliano, panggilan ini adalah kesempatan kedua bersama Garuda setelah sebelumnya ia debut melawan Bahrain dan China. Pada laga tersebut, Eliano beroperasi sebagai bek kanan, posisi yang kurang umum bagi pemain yang sebenarnya lebih sering bermain sebagai gelandang atau penyerang. Namun kali ini, Shin Tae-yong memberikan sinyal perubahan dengan mengkategorikan Eliano sebagai pemain depan, yang membuka potensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Langkah Shin Tae-yong ini bukan sekadar eksperimen, melainkan strategi yang sangat berpotensi untuk memperkuat serangan Indonesia. Menghadapi tim sekelas Jepang yang terkenal dengan formasi 3-4-3 dan gaya permainan agresif dari sisi sayap, Indonesia membutuhkan pemain yang memiliki kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan membantu pertahanan. Disinilah Eliano Reijenders dapat menjadi solusi. Meski musim ini waktu bermain Eliano di klubnya, PEC Zwolle, masih terbatas, potensi ketajamannya tak bisa dianggap remeh. Dia dikenal sebagai pemain yang mampu mencetak gol dan menciptakan peluang dari posisi manapun di depan. Kemampuannya ini tentu bisa meningkatkan daya gedor timnas Indonesia, yang akan sangat berguna ketika harus menyerang dari sisi sayap dan mengejutkan pertahanan lawan. Dengan menggeser Eliano ke posisi winger, Shin Tae-yong memiliki opsi untuk memanfaatkan fleksibilitasnya. Bukan hanya sebagai penyerang sayap yang siap menusuk ke pertahanan lawan, Eliano juga bisa diperankan untuk meredam serangan dari sisi sayap lawan. Ia memiliki fisik yang kuat, kemampuan duel udara, dan kecepatan yang cukup baik. Kualitas-kualitas ini membuatnya bisa bertahan saat dibutuhkan, sambil tetap menjadi ancaman di depan. Strategi ini bisa memberikan elemen kejutan bagi lawan. Hingga kini, Eliano belum banyak tampil di posisi penyerang di timnas Indonesia, sehingga sulit bagi lawan untuk membaca permainannya. Selain itu, sebagai adik dari Tijani Reijenders, pemain timnas Belanda, nama Eliano membawa ekspektasi tinggi, dan Shin Tae-yong tampaknya siap mengeluarkan kemampuan terbaiknya demi hasil positif. Dengan tantangan besar dari Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong tahu bahwa strategi yang terduga akan sulit menghadapi lawan sekelas mereka. Kategorisasi Eliano sebagai pemain depan membuka pintu bagi taktik yang lebih kreatif, bahkan mungkin revolusioner bagi timnas Indonesia. Memainkan Eliano sebagai winger tidak hanya memberi keuntungan ofensif tetapi juga memperkuat pertahanan di area krusial melawan tim-tim yang akan bermain agresif dari sisi lapangan. Jika strategi ini berhasil, kita bisa menyaksikan Eliano Reijenders menjadi bagian penting dari perubahan besar di lini serang timnas Indonesia. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, Eliano siap membuktikan dirinya sebagai salah satu aset berharga timnas.